Kisah inspirasi dari filosofi seekor elang. Burung ini tidak hanya dikenal karena kepakan sayapnya yang kuat, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi badai. Fokusnya pada tujuan dan ketangguhannya untuk terus terbang tinggi, meski angin menghadang. Elang tidak pernah takut pada rintangan, justru ia memanfaatkannya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Apa kaitannya dengan kisah Prabowo Subianto? Mari kita mulai dengan membahas filosofi elang. Disclaimer, cerita ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kami murni membahas tentang kisah inspiratif Prabowo Subianto. Elang dikenal sebagai burung yang bisa terbang cepat. Kemampuan luar biasa ini ternyata tak diperoleh begitu saja. Pada umumnya ketika memasuki usia 2-3 bulan, burung elang sudah mulai latihan terbang. Elang juga mempelajari banyak hal yang belum ia ketahui dari alam sekitar atau induknya. Elang memiliki mata yang tajam, sehingga bisa membidik mangsa dari jarak puluhan kilometer. Hal ini mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Elang dikenal sebagai predator yang tangkas dan cermat. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu penuh perhitungan dalam segala situasi. Akan ada masa di mana induk elang melempar anak-anaknya keluar sarang. Sang anak yang ketakutan akan berupaya atau bekerja keras untuk terbang kembali ke sarang dengan menginjak ranting-ranting tajam. Upaya induk dalam mengajarkan anak-anak elang terbang. Cara seperti ini dilakukan berulang kali. Tak hanya mengajari terbang, tetapi juga keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini sarang mereka. Elang bukan termasuk burung yang hidup berkelompok. Ia selalu tampak gagah terbang sendiri. Sikap elang ini melambangkan kemandirian yang harus dimiliki setiap orang kala senang maupun susah. Jangan bergantung pada orang lain atau justru menjadi beban. Mandiri bukan berarti antisosial ya. Lebih kepada mampu menjalani hidup maupun pekerjaan dengan kemampuan sendiri, serta memberi manfaat bagi orang lain. Transformasi elang, proses menyakitkan yang membawa kekuatan baru. Hidup atau mati. Burung elang yang kelihatan begitu gagah, ternyata mempunyai perjuangan hidup begitu keras. Ketika ia berusia 40 tahun, ia harus menentukan pilihannya antara hidup atau mati. Ketika elang memasuki usia tua, tubuhnya mulai mengalami penurunan. Paruhnya menjadi tumpul, cakarnya lemah, dan bulu-bulunya terlalu berat. Untuk bertahan hidup dan memperpanjang usia, elang harus melalui proses yang sangat menyakitkan, yaitu ia harus mencabut bulu-bulunya, mematahkan paruhnya, dan mencabut cakar-cakarnya yang sudah lemah sampai terlepas. Pada saat itulah elang harus memperjuangkan hidupnya, sebab bila itu tidak dilakukannya, maka ia akan mati karena paruhnya yang terus mematuk dan menggores lehernya sendiri. Proses ini memakan waktu 6 bulan, di mana elang harus menunggu sampai tubuhnya pulih. Dan semuanya tumbuh kembali, paruh yang tajam, cakar yang kuat dan bulu yang baru. Hanya setelah melalui penderitaan yang mendalam ini, elang akan kembali terbang dengan kekuatan baru, siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat yang diperbarui. Ketika sang elang bisa berubah, elang akan berkesempatan untuk melanjutkan hidup selama 20-30 tahun lagi. Akan tetapi proses yang dilaluinya itu untuk berubah sangatlah susah dan berat untuk dilalui. Dia harus pergi ke tengah laut dan berdiri di atas batu karang yang besar dan keras, lalu mematukkan paruhnya ke batu karang tersebut hingga paruhnya lepas dan menunggunya untuk tumbuh kembali. Dari filosofi burung elang ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa untuk berubah menjadi lebih baik itu diperlukan usaha dan kerja keras. Bila kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan tergilas oleh zaman. Sebelum melanjutkan pembahasan, kami ucapkan terima kasih sudah mengunjungi channel Fatih.net. Klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Prabowo Subianto memulai karirnya di militer setelah lulus dari Akademi Militer Magelang pada tahun 1974. Pada tahun 1998, Prabowo terseret dalam kontroversi terkait kerusuhan Mei 98 dan pelanggaran HAM di Timor Timur. Setelah pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo diberhentikan dari militer, pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Karir militer Prabowo diwarnai keberhasilan dalam operasi militer dan jabatan strategis,
namun juga kontroversi yang berdampak pada akhir perjalanan militernya. Prabowo Subianto sempat tinggal di Yordania setelah pensiun dari militer pada tahun 98. Kepergiannya ke Yordania terkait dengan situasi politik yang memanas di Indonesia pasca kerusuhan Mei 98, di mana ia menjadi sorotan dan mendapat tekanan akibat kontroversi perannya dalam militer. Alasan tinggal di Yordania: 1. Hubungan dengan Raja Hussein. Prabowo memiliki hubungan dekat dengan Raja Hussein dari Yordania, yang ia kenal melalui jalur militer dan diplomasi. Kedekatan ini mempermudahnya untuk tinggal di Yordania. 2. Keamanan. Setelah diberhentikan dari militer, situasi politik di Indonesia kurang kondusif baginya, sehingga Yordania menjadi tempat tinggal yang aman saat itu. 3. Kegiatan bisnis dan relasi. Selama di Yordania, Prabowo juga membangun jaringan bisnis dan relasi internasional, termasuk hubungan dengan dunia militer dan politik Timur Tengah. Prabowo Subianto pernah menikah dengan Titiek Soeharto, putri Presiden Soeharto, pada tahun 1983. Pernikahan mereka berlangsung cukup lama, namun berakhir dengan perceraian pada tahun 98. Pernikahan Prabowo dan Titiek Soeharto dianggap sebagai simbol kekuatan politik dan militer pada masa Orde Baru. Mengingat posisi Prabowo sebagai perwira militer dan Titiek Soeharto sebagai bagian dari keluarga penguasa. Perceraian mereka terjadi pada tahun 1998, tahun yang sama dengan jatuhnya Orde Baru dan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah reformasi dan jatuhnya kekuasaan Soeharto, posisi Prabowo menjadi rumit secara politik dan militer, yang mungkin memberi tekanan dalam hubungan mereka. Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dari Yordania pada awal 2000-an setelah beberapa tahun menetap di luar negeri. Kepergiannya ke Yordania pada tahun 98 terjadi di tengah situasi politik yang tidak menentu. Setelah kerusuhan Mei 98 dan jatuhnya Orde Baru yang membuatnya berada di bawah sorotan tajam terkait kontroversi selama masa jabatannya di militer. Alasan kembali ke Indonesia: 1. Membangun karir politik. Prabowo mulai melihat peluang untuk berkontribusi di bidang politik. Setelah beberapa waktu tinggal di luar negeri, ia memutuskan untuk kembali dan membangun basis politiknya di tanah air. 2. Situasi politik yang lebih stabil. Setelah reformasi bergulir, situasi politik di Indonesia menjadi lebih stabil, membuka ruang bagi mantan tokoh Orde Baru untuk kembali berkiprah. Fokus pada masa depan, kembalinya Prabowo menandai babak baru dalam hidupnya, meninggalkan kontroversi masa lalu untuk fokus pada karir politiknya. Karir politik pasca kembali ke Indonesia. 1. Pada tahun 2004, Prabowo bergabung dengan Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, meskipun tidak berhasil. 2. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, sebagai kendaraan politiknya. 3. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati dan kalah. 4. Pada tahun 2014, ia mencalonkan kembali melawan Joko Widodo dan kalah. Di tahun 2019, ia kembali mencalonkan diri melawan Joko Widodo dan kembali kalah. Setelah kalah dalam Pilpres 2019, Prabowo menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan pada 2024 Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Dan ini awal kemenangan Prabowo dalam perjalanan yang panjang, tangguh dan pantang menyerah. Apa yang dapat kita petik dari perjalanan panjang sang jenderal? Motivasi utama dari perjalanan Prabowo adalah nasionalisme, semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk meninggalkan warisan berupa Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Perjalanan hidupnya menginspirasi bahwa tantangan dan kegagalan bukanlah akhir, tetapi batu loncatan untuk terus berjuang demi tujuan yang lebih besar. Langit Nusantara adalah saksi perjalanan seorang pemimpin yang tangguh, penuh visi, dan berani menghadapi badai. Seperti elang, ia tidak takut terbang tinggi, melampaui rintangan yang menghadang. Sosok itu adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto juga pernah berada di titik terendah, ketika keputusannya dipertanyakan, ketika langkahnya dianggap keliru. Namun seperti elang, ia memilih untuk bertransformasi, belajar dari kesalahan, memperkuat strategi, dan kembali bangkit dengan semangat baru. Transformasi ini menjadikannya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap memimpin.